Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elika Nabila Nur Solihat dengan NPM 19566136. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan memandu jalannya presentasi. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan perspektif kesulitan belajar dan cara penanggulangannya. Lanjut, di sini ada 4 pemateri. Pemateri pertama ada Lena Zela Hipwa dengan NPM 19566151. Yang kedua ada Hania Afifah Solihah dengan NPM 19566144. Dan yang ketiga ada Novia Dwi Putri 19566140. Yang terakhir saya sendiri Erika Nabila Solihah dengan NPM 19566136. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke presentasinya. Pada pemateri 1, silakan memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai pengertian kesulitan belajar. Dalam kurikulum pendidikan dijelaskan bahwa kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan yaitu kesulitan untuk memberi kesan optimis bahwa anak sebenarnya mampu untuk belajar. Istilah lain learning disability adalah learning difficulties dan learning differences. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda di satu pihak. Penggunaan istilah learning difficulties lebih bernada positif, namun di pihak lain istilah learning disability lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Slide selanjutnya. Menurut Mulyadi menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kemudian menurut Blesick dan Jones, kesulitan belajar yang dialami siswa menunjukkan adanya kesenjangan atau jarak antara presentasi akademik yang diharapkan dengan presentasi akademik yang dicapai oleh siswa pada kenyataannya. Sedangkan pendapat kedua mengemukakan bahwa dari kesulitan tersebut akan berimbas pada presentasi akademik siswa di kelas. Kesulitan belajar terdiri dari dua kata, yaitu kesulitan dan belajar. Kesulitan berarti kesukaran, kesusahan, keadaan atau sesuatu yang sulit. Kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga diperlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasi gangguan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. Siswa yang mengalami kesulitan akan tampak dari gejala yang ditimbulkan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun afektif. Selain itu, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, baik berbentuk sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk menggapai hasil belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya untuk pemateri 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hania Afifah Solihah dengan NPM 19566144. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, jenis kesulitan belajar yang pertama yaitu disleksia atau kesulitan belajar membaca. Istilah disleksia berasal dari bahasa Yunani yaitu dis yang berarti sulit. Dan
dan legin yang berarti berbicara. Menderita disleksia berarti menderita kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis atau kesulitan membaca. Ada nama-nama lain yang menunjukkan kesulitan membaca, yaitu corrective readers dan remedial readers. Sedangkan menurut Lerner, kesulitan belajar membaca yang berat sering disebut aleksia. Istilah aleksia banyak digunakan dalam dunia kedokteran dan dikaitkan dengan adanya gangguan fungsi neurofisiologis. Menurut Bryan, yang dikutip oleh Marshall, mendefinisikan disleksia sebagai suatu sindroma kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata, kalimat, mengintegrasikan komponen-komponen kata dalam kata dan kalimat, dan dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Disleksia ditunjukkan dengan kesulitan dalam aspek-aspek bahasa yang berbeda, termasuk problem membaca, problem dalam memperoleh kecakapan dalam menulis, dan mengeja. Definisi ini memuat beberapa poin, yaitu yang pertama, disleksia adalah salah satu dari kesulitan belajar, yang kedua, kesulitan dalam fonologi, yang ketiga, disleksia mencakup problem mengeja dan menulis. Menurut Vernon, yang dikutip oleh Hargrove dalam Abdurrahman mengemukakan perilaku anak berkesulitan belajar membaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekurangan dalam diskriminasi penglihatan. Yang kedua, tidak mampu menganalisis kata menjadi huruf-huruf. Yang ketiga, memiliki kekurangan dalam memori visual. Yang keempat, memiliki kekurangan dalam melakukan diskriminasi auditoris. Yang kelima, tidak mampu memahami simbol bunyi. Keenam, kurang mampu mengintegrasikan penglihatan dengan pendengaran. Ketujuh, kesulitan dalam mempelajari asosiasi simbol-simbol irregular. 8, kesulitan dalam mengurutkan kata-kata atau huruf. Kesembilan, membaca kata demi kata. Dan yang terakhir, kurang memiliki kemampuan dalam berpikir konseptual. Selanjutnya yang kedua, dysgraphia atau kesulitan belajar menulis. Menurut Santrok mendefinisikan dysgraphia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah dysgraphia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki dysgraphia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tak terbaca, dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Adapun karakteristik anak dengan dysgraphia yaitu yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Kedua, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Kelima, sulit memegang ballpoint maupun pensil. Keenam, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Ketujuh, cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Dan yang kedelapan, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Yang ketiga, diskalkulasi atau kesulitan belajar matematika. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder bahwa gangguan matematika adalah salah satu gangguan belajar. Gangguan matematika dikelompokkan menjadi 4 keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan linguistik, merupakan yang berhubungan dengan mengerti istilah matematika dan mengubah masalah tertulis menjadi simbol matematika. Yang kedua keterampilan perseptual, yaitu kemampuan mengenali dan mengerti simbol dan mengurutkan kelompok angka. Yang ketiga, keterampilan matematika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan 4, keterampilan atensional, yaitu menyalin angka dengan benar dan mengamati simbol operasi. Menurut Kaplan tahun 1957. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya kepada pemateri 3, dipersilakan untuk memaparkan materinya.
Terima kasih kepada moderator. Saya Novia Dwi Putri dengan NPM 1950606140 akan membacakan materi selanjutnya. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain: 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang sudah berusaha giat belajar, tetapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang telah disediakan. Keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. 5. Menunjukkan perilaku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, dan sebagainya. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah dan tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, dan sebagainya. Slide selanjutnya. C. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Dikemukakan oleh Ross tahun 1976, Siegel dan Gold 1982, serta Penting 1983 bahwa kesulitan belajar khusus disebabkan oleh disfungsi sistem syaraf yang disebabkan oleh 1. Cedera otak pada masa perkembangan otak, 2. Ketidaksinambungan zat-zat kimiawi di dalam otak, yang ketiga gangguan perkembangan syaraf, dan yang keempat kelambatan proses perkembangan individu. Ahli lain yaitu Halahan dan Kaufman 1991, 127 sampai 128 mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu 1. Organis atau biologis, yang kedua genetik, yang ketiga lingkungan. Dari hasil penelitian para ahli, di diagnosis ditemukan 4 faktor yang dapat memperberat gangguan dalam belajar. Keempat faktor ini sering ditemukan pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Crick atau Gallagher 1989 sampai 1907. 1. Kondisi fisik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor motivasi dan afeksi. Yang keempat, kondisi psikomotoris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novia sebagai pemateri 3. Selanjutnya pemateri 4 yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menanggulangi masalah kesulitan belajar. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan proses mencari, menemukan, meneliti, mencatat data, dan informasi mengenai seseorang atau sesuatu. Secara umum, identifikasi adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan penetapan atau penentuan identitas benda, seseorang, atau yang lainnya. Yang kedua ada diagnosis. Diagnosis merupakan upaya menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa. Dalam konteks proses belajar mengajar, faktor-faktor yang penyebab kegagalan belajar siswa bisa dilihat dari segi input, proses, ataupun output belajarnya. W.H. Burton membagi ke dalam 2 bagian faktor-faktor yang mungkin dapat menimbulkan kesulitan atau kegagalan belajar siswa, yaitu A. Faktor internal, faktor yang bersumber dalam diri siswa itu sendiri, seperti kondisi jasmani dan kesehatan, kecerdasan, bakat, kepribadian, emosi, sikap,
serta kondisi-kondisi psikis lainnya. Dan yang kedua ada faktor eksternal, seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya faktor guru dan lingkungan sosial, dan sejenisnya. Yang ketiga ada prognosis. Langkah ini memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa mungkin untuk diatasi serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil langkah kedua dan ketiga. Proses pengambilan keputusan pada tahap ini pada konteks ini, penulis akan mencoba menyoroti tes diagnostik kesulitan belajar yang kurang sekali diperhatikan sekolah. Lewat tes ini akan dapat diketahui otak kelemahan seorang siswa. Jika kelemahan sudah ditemukan, maka guru atau pembimbing sebaiknya mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan guna menolong siswa tersebut. Tes diagnostik kesulitan belajar sendiri dilakukan melalui pengujian dan studi bersama terhadap gejala dan fakta tentang sesuatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan yang esensial. Tujuan tes diagnostik untuk menemukan sumber kesulitan belajar dan merumuskan rencana tindakan remedial. Dengan demikian, tes diagnostik sangat penting dalam rangka membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan dapat diatasi dengan segera apabila guru atau pembimbing peka terhadap siswa tersebut. Guru atau pembimbing harus mau meluangkan waktu guna memperhatikan keadaan siswa bila timbul gejala-gejala kesulitan belajar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi hari ini, yaitu kesimpulannya, kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. Siswa yang mengalami kesulitan akan tampak dari gejala yang ditimbulkan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun afektif. Jenis-jenis kesulitan belajar ada 3, yaitu disleksia, 2, disgrafia, yang ketiga diskalkulasi. Nah, faktor penyebab kesulitan belajar yaitu yang pertama dari organis atau biologis, yang kedua dari genetik, dan yang ketiga dari lingkungan. Lalu cara menanggulangi kesulitan belajar yaitu mengidentifikasikan anak tersebut. Yang kedua mendiagnosis. Yang ketiga prognosis, dan yang keempat ada tes diagnostik. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada audiens yang telah memperhatikan presentasi hari ini. Presentasi hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.